Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syiful Khalidah dengan NIM C282. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pada praktikum fisiologi hewan air di pertemuan ke-13. Jadi pertemuan ke-13 ini itu membahas dua materi. Yang pertama, pengukuran kecernaan pakan secara in vitro, dan yang kedua yaitu pengukuran laju pengosongan isi lambung. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari materi keduanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kecernaan pakan secara in vitro. Jadi, pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga makanan tersebut diubah dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Proses pencernaan ini berlangsung pada saluran pencernaan yang membutuhkan cairan digestif dan energi. Adapun contoh dari cairan digestif tersebut diantaranya yaitu enzim, HCl, bikarbonat, air, dan lain-lain. Nah, pengaturan mekanisme proses pencernaan melibatkan sistem saraf dan hormon, sedangkan kecepatan prosesnya dikontrol oleh suhu lingkungan. Proses pencernaan pakan dimungkinkan karena adanya enzim seperti protease, lipase, dan karbohidrase. Aktivitas enzim selama proses pencernaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama ada faktor lingkungan seperti pH dan suhu, dan yang kedua jumlah dan konsentrasi enzim, ketiga jumlah pakan, dan terakhir aktivator. Nilai kecernaan suatu jenis pakan dapat mencerminkan mutu pakan tersebut atau dapat digunakan sebagai gambaran tentang kemampuan hewan air seperti ikan dalam mencerna pakannya. Kemudian untuk materi kedua mengenai pengukuran laju pengosongan isi lambung. Nah, laju pengosongan isi lambung diamati untuk mengetahui beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan isi lambung organisme yang diamati. Dengan diketahuinya laju pengosongan lambung, maka dapat ditentukan frekuensi pemberian pakan yang tepat dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan organisme. Laju pengosongan lambung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu suhu, salinitas, serta jumlah dan kandungan nutrien makanan yang diberikan. Beberapa faktor seperti suhu ini mempengaruhi laju pengosongan lambung melalui perubahan aktivitas enzim. Kemudian nafsu makan, konsumsi oksigen, dan juga laju metabolisme. Seiring dengan meningkatnya laju metabolisme, maka laju pengosongan lambung akan menjadi lebih cepat. Pakan yang dikonsumsi oleh organisme akuatik juga menjadi faktor yang penting dalam menentukan laju pengosongan lambung. Makanan yang bervariasi juga akan mempengaruhi cepat atau lambatnya laju digesti atau cepat lambatnya laju pengosongan lambung pada ikan. Informasi tentang laju pengosongan lambung ini dapat dijadikan indikator tentang mutu pakan dan juga dapat dijadikan dasar dalam penentuan frekuensi pemberian pakan. Nah, pada pertemuan ke-13 ini kami diberikan tugas untuk membuat infografis mengenai kedua materi yang sebelumnya saya sampaikan. Ini adalah infografis yang sudah saya buat dan saya akan sedikit menjelaskan mengenai infografis yang saya buat ini. Sebenarnya infografis ini adalah hasil resum dari kedua materi yang telah saya sampaikan.
Judul dari infografis ini adalah pencernaan dan pengukuran laju pengosongan isi lambung. Jadi laju pengosongan isi lambung ditentukan untuk mengetahui frekuensi pemberian pakan yang tepat dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan organisme. Faktor yang berpengaruh dalam laju pengosongan lambung ini yaitu suhu, salinitas, oksigen terlarut, jumlah dan kandungan nutrien. Kemudian faktor apa aja sih yang menyebabkan terjadinya penurunan atau bobot isi material lambung serta nilai ISC? Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan isi material lambung adalah jenis pakan, kondisi lingkungan, tingkat stres, dan juga tingkat stres pada ikan. Kemudian untuk faktor nilai ISC adalah volume materi lambung dan volume maksimal lambung. Kemudian hubungan antara bobot material isi lambung dan bobot lambung dan juga nilai ISC yaitu hubungan antara ketiga faktor ini dapat membantu memahami pola makan ikan, kesehatan sistem pencernaan, dan peran ikan dalam rantai makanan di ekosistem akuatik. Bahasan yang keempat itu membandingkan antara perlakuan ukuran ikan berbeda dan suhu berbeda. Di sisi ini, jadi perubahan suhu lingkungan mempengaruhi perilaku ikan dan adaptasi terhadap suhu berbeda dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Perlakuan suhu yang berbeda juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga aktivitas makan ikan itu sendiri. Bahasan yang terakhir yaitu membandingkan kecepatan pengosongan isi lambung pada ukuran ikan berbeda dan suhu berbeda. Jadi, ukuran ikan dan suhu lingkungan adalah faktor penting yang mempengaruhi kecepatan pengosongan isi lambung ikan. Jadi, semakin besar ikan dan semakin optimal suhu lingkungan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan lambung. Itu adalah hasil dari infografis yang saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.